Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'an mustami'at, radhiyallahu wa barakalakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di channel Dakwah Media. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pesan yang masuk ke handphone saya mengenai puasanya orang hamil. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan yang kita ketahui, yang kita maklumi bersama, merupakan bulan di mana umat Islam itu diwajibkan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Namun meskipun demikian, orang-orang yang tidak mampu atau punya uzur melaksanakan puasa, ia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Misalnya, mereka orang yang berusia lanjut, orang yang tengah sakit, atau orang yang tengah safar atau sedang bepergian. Lantas bagaimana dengan perempuan yang sedang hamil? Apakah ia tergolong orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, harus dipahami bahwa perempuan yang sedang hamil memiliki ketentuan yang sama dengan orang yang sakit dalam hal boleh atau tidaknya meninggalkan puasa. Tetapi tidak selamanya perempuan hamil wajib berpuasa, dan juga tidak selamanya perempuan hamil boleh tidak berpuasa. Hal ini tergantung pada kondisi kesehatan dari perempuan tersebut dan dugaan kuat akan terjadinya dampak buruk yang bakal terjadi apabila ia berpuasa. Sama halnya dengan orang yang sakit, perempuan hamil juga sama. Secara umum punya 3 keadaan yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terkait wajib atau tidaknya menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. 3 keadaan ini secara ringkas tetapi jelas dijelaskan di dalam sebuah kitab, namanya Kitab Nihayatuz Zain Syarah Qurratul Ain, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa bagi orang yang sakit ada 3 keadaan. Pertama, ketika ia menduga akan terjadi bahaya pada dirinya yang sampai memperbolehkan dirinya untuk tayamum, maka bagi dirinya makruh untuk berpuasa dan boleh untuk tidak berpuasa. Kedua, ketika ia yakin atau punya dugaan kuat akan terjadi bahaya atau uzur yang apabila ia lakukan akan berakibat pada hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi tubuh, maka tentu saja dalam keadaan seperti ini haram baginya berpuasa dan wajib untuk tidak berpuasa. Kemudian ada keadaan ketiga, yaitu ketika sakitnya itu terasa ringan, sekiranya ia tidak menduga akan terjadi bahaya yang sampai memperbolehkan tayamum, maka haram bagi dirinya untuk tidak berpuasa dan wajib untuk tetap melaksanakan puasa selama ia tidak khawatir sakitnya akan bertambah parah. Keadaan yang sama ya dengan orang yang sakit seperti ini, yaitu para petani, nelayan, para buruh, kuli bangunan, perempuan hamil dan menyusui, meskipun kehamilannya itu hamil dari hasil zina atau wati syubhat namanya.
Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika orang hamil ini tidak berpuasa, lantas ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menggantinya? Apakah cukup dengan mengqadha puasa saja atau membayar fidyah? Tatkala kondisi diperbolehkan untuk tidak berpuasa, maka kewajiban mengganti puasanya itu ada dua perincian. Pertama, ketika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap kondisi fisiknya atau khawatir kondisi fisiknya sekaligus kondisi kandungannya, maka dalam dua keadaan seperti ini ia wajib mengqadha puasanya saja. Kedua, apabila ia khawatir pada kondisi kandungannya saja, maka dalam keadaan seperti ini ia wajib mengqadha puasanya sekaligus membayar fidyah. Mengenai dua perincian ini sudah dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi, wa ammal hamilu wal murdi'u fa in aftarata mukhawifan minas shaum ala nafsiha wahdahuma aw ma'a waladayhima wajaba alaihima al-qada'u bila fidyatin kal marid aw 'ala al-waladi ay waladi kullin minhuma lazimathuma ma'al qada'i al-fidyatu fil adhar. Yang apabila kita terjemahkan kurang lebih, perempuan hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada dirinya sendiri atau khawatir pada dirinya dan bagi bayinya, maka wajib mengqadha puasa tanpa perlu membayar fidyah. Sedangkan ketika ia khawatir pada kandungan atau bayi mereka, maka wajib untuk mengqadha puasa sekaligus membayar fidyah. Demikian kaum muslimin rahimakumullah penjelasan mengenai orang hamil yang meninggalkan puasa. Lebih spesifik lagi, yang dimaksud dengan kekhawatiran terhadap kondisi kandungan jika tetap berpuasa adalah kekhawatiran kandungannya akan gugur jika ia tetap melaksanakan puasa sampai selesai, seperti yang disampaikan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Wal muradu bil khaufi 'alal waladi al khauf 'ala isqatihi bin nisbati lil hamil. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengenai orang hamil yang berpuasa ini dapat saya simpulkan bahwasanya hukum asal melaksanakan puasa bagi perempuan hamil adalah wajib. Namun kewajiban ini akan gugur manakala ia punya dugaan atau waham bahwa jika ia tetap berpuasa akan membahayakan kesehatan dirinya dan akan bertambah sakit atau fisiknya akan drop, bahkan bila sampai pada keyakinan atau dugaan kuat akan membahayakan fisik sang ibu dan keselamatan janin, ia wajib tidak berpuasa demi menjaga nyawa manusia atau hifdzun nafas. Para dulur yang saya hormati, karena menentukan hal-hal tadi penuh perhitungan yang sangat tepat, maka sebaiknya perempuan hamil tadi tidak mengira-ngira sendiri tentang kondisi kesehatan fisiknya dan kesehatan kandungannya. Bagaimana caranya? Ya, sebaiknya konsultasi, minta bantuan kepada dokter kandungan muslim atau bidan yang mampu untuk memperhitungkan apakah apakah maslahat bagi dirinya itu untuk
berpuasa atau tidak. Jika menurut dokter kandungan bahwa puasanya tidak mengganggu terhadap kesehatan fisiknya dan kandungannya, maka tetap bagi dirinya itu untuk tetap berpuasa. Sebaliknya, jika menurut dokter kandungan berpuasa dapat berpotensi membahayakan fisik dan kandungan perempuan yang sedang hamil, maka kewajiban berpuasa menjadi gugur baginya. Demikian kaum muslimin muslimat, para mustami'in mustami'at, radhiyallahu wa barakalakum. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.